Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Seger waras untuk kita semua sobat. Baik, langsung saja sobat, kita lanjut ya sobat untuk part kedua ya sobat ya. Part terakhir ya sobat untuk yang pengaplikasian cat dasar ya sobat, cat epoksi ataupun lapisan pertama, lapisan pondasi untuk cat berikutnya warna gitu ya sobat ya. Jadi posisinya udah ini sobat, mantap untuk pengaplikasiannya udah 2 kali pengaplikasian tebal sobat. Terus kemudian mantap juga di kerok gitu ya, sedikit gitu ya di kerok itu agak kuat juga, sudah nggak mudah gitu ya sobat. Jadi walaupun dengan harga terjangkau hasilnya juga optimal ya sobat, yang mantap ya ini ya untuk epoksinya cat dasarnya ya sobat ya. Kebetulan kami adanya ini. Terus ini sobat untuk proses pengecatannya sobat ya. Monggo sobat mau menggunakan spray gun ya boleh, menggunakan cat kuas juga dapat juga sobat, nggak masalah sobat. Kami juga aplikasikan juga dengan kuas untuk untuk pengaplikasian dengan kuas, mantap juga hasilnya, oke sobat. Ini aja sobat, cuman untuk kuasnya disiapkan agak banyak gitu ya sobat, karena ketika proses pengecatan kita nunggu untuk kering ya. Biar ini kami proses pengeringannya 1 hari 1 malam sobat, 1 lapisan sobat untuk cat epoksi dasarnya ini sobat. Harapannya agar benar-benar kering, kuat, melekat gitu sobat ya, menempel di media kerja besinya. Itu 1 hari 1 malam kita tunggu sudah kering, kemudian baru di lapisan yang kedua sobat. Itu jadi setiap lapisan karena nunggunya jedanya cukup lama, 1 semalaman, itu kuasnya jadi ini sobat, jadi kaku sobat. Karena cat dasar itu kan ini ya sobat, agak berbeda dengan cat yang warna ya, atau yang clear coat juga agak berbeda ya. Kalau yang cat dasar ini karena beliau kayak ada kandungan mirip kandungan ya sobat ya, mirip seperti apa namanya ya, pengeras gitu ya sobat, istilahnya kayak ada formula untuk menjadi keras, benar-benar kuat menempel di besinya. Nah itu juga menempel di ininya, di kuasnya juga kuat sobat. Jadi kuasnya akhirnya jadi kaku, nggak bisa digunakan lagi kalau sudah terlalu lama jangka waktu jedanya gitu ya sobat, waktunya itu biasanya kan nggak bisa digunakan lagi untuk kuasnya. Jadi sediakan kuasnya saja sobat, 2 atau 3 sobat untuk 2 lapis ini kalau menggunakan kuas sobat, karena kebetulan ditunggu 1 hari 1 malam gitu ya. Tapi kalau semuanya mau ditunggu 2 jam 3 jam di lapis berikutnya ya monggo juga sobat, biasanya kuasnya masih bisa digunakan juga. Yang penting dibersihkan dan direndam dengan thinner gitu ya sobat ya, agar cat epoksinya nggak mengeras gitu ya sobat ya. Itu paling itu sobat. Tapi kalau untuk dengan menggunakan spray gun ya biasanya lebih banyak sedikit ya sobat untuk cat epoksinya maupun thinner yang digunakan sobat. Ini thinnernya. Nah ini kebetulan kemarin menggunakan thinner yang terjangkau juga sobat, yang paling terjangkau, tidak ada mereknya tapi deskripsinya adalah thinner ND Super ya, yang biasa tapi nggak ada mereknya, polosan. Terus digunakan dengan cat dasar ini yang dari Autopan ini, yang blue ini, Autopan ini dengan 2 komponen ya, ada hardenernya, itu oke juga sobat. Blendingnya juga bagus ya, mantap lah. Terus kemudian diaplikasikan juga hasilnya oke sobat, mantap, kuat juga. Nah, biasanya kalau untuk thinner itu perbedaannya, kalau thinnernya dananya agak besar gitu ya sobat ya, karena kandungan formulanya lebih strong, kuat gitu, biasanya akan lebih cepat untuk ngeblend gitu ya, lebih cepat untuk bercampur gitu ya, tercampur dengan cat warnanya atau cat epoksinya, itu biasanya lebih cepat sobat. Kalau perbedaannya biasanya itu. Tapi kalau untuk thinner yang biasa gitu ya, yang notabene mungkin formulanya nggak begitu strong, tetap tercampur coba, cuman butuh waktu untuk diudak, untuk dicampur diudak itu supaya tercampur itu agak butuh waktu juga biasanya gitu sobat, enggak langsung cepat gitu ya.
Tapi ya tetap nggak ada masalah ya sobat ya, oke juga diaplikasikan juga mantap juga kok. Nah ini sobat, tinernya tiner galonan, polos nggak ada mereknya. Tipenya yang ND Super sobat, yang paling terjangkau. Itu kemudian untuk peralatannya sobat, kami gunakan ini. Ada pengaduk catnya sobat, untuk bambu atau apa ya disiapkan sobat. Kemudian untuk palu karet untuk menutup kaleng catnya ya, baik cat warna maupun cat epoksinya ya sobat, agar lebih rapat itu biasanya dengan palu yang karet. Kalau pakai palu yang besi ini sobat biasanya dekok ya sobat ya, dan dekok-dekok agak sulit nanti sobat. Jadi pakai palu yang karet biasanya lebih mudah gitu ya untuk menutup, proses menutupnya kaleng catnya. Kemudian ada ini sobat, sebelum dicat dasar ini sikat kawat kuning ini ya sobat ya, ini berguna ya sobat ya, membantu sobat, sangat membantu ya untuk membersihkan sisa-sisa las maupun ada percikan-percikan las kan kadang-kadang ada tuh sobat yang kayak bintik-bintik kecil gitu ya, jerawat-jerawat kecil, bintik hasil percikan sprak dari mesin las ya, dari proses pembakaran las itu, peleburan dari stick lasnya itu biasanya ada percikan-percikan kecil yang bintil-bintil lah, itu biasanya hilang sobat, disikat dengan sikat itu hilang. Kalaupun belum hilang ya pakai gerinda ya sobat ya, di mesin gerinda dipakai gerinda poles, batu poles maupun batu amplas itu biasanya juga hilang juga. Nah ini dengan sikat ini sudut-sudut yang kecil, ruang-ruang yang terbatas kecil itu agak lebih mudah untuk menghilangkan kotoran-kotoran sisa lasnya ya sobat ya. Baik untuk seperti bintik-bintik maupun seperti lapisan sobat ya, tipis seperti warna putih biasanya, seperti kabut putih itu kalau langsung dicat biasanya catnya karena catnya nggak menyentuh langsung, bersentuhan menempel di besinya, karena ada jeda lapisan seperti apa ya sobat ya, seperti lapisan warna putih kabut lah, mirip kabut putih tapi bukan kabut juga ya, seperti lapisan kapur gitu ya putih-putih gitu ya. Itu dibersihkan dengan sikat ini sobat, kami biasanya menggunakan itu. Kalau itu nggak dibersihkan ketika menyambung lasnya itu, ketika ditimpa cat itu atau cat epoksi dasar biasanya gampang mengelupas sobat. Jadi benar-benar kotoran-kotoran yang menempel di besi ya, sisa dari pengelasan, proses pengelasan itu dibersihkan sobat dengan sikat ini. Nah itu kami gunakan itu, dibersihkan semua, muter semua. Kemudian untuk amplas yang manual juga sobat kita gunakan ya sobat, amplas yang manual. Amplas manual ini penting juga untuk ini sobat, untuk besi-besi yang yang kekinian ya, yang galvanis ini ya, yang kimpling merling ini, karena lapisannya beliau itu licin, benar-benar halus licin, seperti ada lapisan filmnya gitu ya sobat, karena mengandung seng ya, galvanis itu seng ya. Itu agak kesulitan kalau timpa langsung dengan cat sobat, atau baik cat dasar maupun cat langsung warna itu agak kesulitan. Jadi pori-porinya harus diamplas dulu sobat, harus diamplas dulu. Ini kan bagian yang tengah ini kan dengan galvanis ya sobat, kerangkanya kan kebanyakan pakai galvanis, itu kami amplas semua sobat. Kalau nggak diamplas biasanya nggak nempel untuk catnya dasar maupun cat warna gitu ya sobat, itu biasanya nggak nempel. Jadi memang agak berbeda dikit ya untuk pengaplikasian di besi galvanis ya. Tapi kalau besi yang biasa, besi hitam stal itu maupun besi siku yang selain galvanis, biasanya langsung diamplas dikit, langsung dicat, langsung nempel sobat, karena permukaannya kan memang lebih berpori ya, ada istilahnya walaupun halus tapi ada porinya, lebih nggak selicin dengan yang galvanis lah, intinya itu sobat. Jadi galvanis ini seperti ada lapisan filmnya gitu ya sobat ya, mirip seperti itulah. Jadi kimpling itu warnanya kimpling mengkilap itu lah, itu kalau dicat langsung itu biasanya nggak nempel sobat. Ada juga yang menggunakan teknik metode thinner atau cat yang khusus untuk
dapat menempel langsung di galvanis itu juga ada sobat. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Itu juga ada, tapi biasanya harganya cukup besar ya dananya ya biasanya gitu sobat. Tapi kalau yang metode paling mudah ya di amplas sobat, supaya mirip lapisan filmnya itu agak hilang, terus kemudian lapisan permukaannya galvanis ini agak berpori gitu ya, agak kasar dikit itu ya dengan diamplas. Itu biasanya langsung diaplikasikan dengan cat dasar epoksi maupun cat warna, mau nempel dengan optimal gitu sobat. Itu pun kadang-kadang kalau ngamplasnya nggak terlalu membuat permukaannya masih kimpling banget, nggak terlalu kasar dikit, itu kadang-kadang yang nggak nempel juga sobat. Nah itu galvanis itu sobat, besi galvanis ini. Jadi ini udah di amplas semua, terus bersyukur juga nempel ya cat dasarnya, mantap. Terus kemudian obeng-obeng ya sobat ya, kemudian pengaduk, kemudian catnya, thinnernya lah, itu juga ada gelas plastik ini ya sobat ya, refill dari Estes Jumbo ya sobat ya. Itu Estes Jumbo, daripada nggak dipakai sobat, Estes Jumbo itu cupnya itu, gelas plastiknya itu dibersihkan dikit, nah terus dikeringkan. Kami gunakan untuk biasanya untuk pengecetan kalau memang unitnya masih gelas cup es jumbonya masih baik gitu ya, kondisinya masih baik, nggak bocor, bersih, nggak ada minyaknya, sudah dibersihkan dengan sabun, sabun colek gitu ya, biasanya itu dengan air mengalir, terus kemudian udah bersih, benar-benar nggak ada kotor. Biasanya kami gunakan untuk cat itu sobat ya, baik untuk cat spray gun, pengadukannya di gelas Estes Jumbo itu sobat. Nah itu ya mengoptimalkan sobat, mengoptimalkan dari yang ada gitu ya, daripada dibuang tapi sebenarnya masih bisa digunakan untuk mencampur cat ya sobat ya. Nah, itu biasanya kami gunakan itu sekali pakai juga ya sobat ya. Biasanya sekali pakai sudah ada catnya, terus kami kalau nggak bisa digunakan lagi ya biasanya terus langsung dibuang ke tong sampah nanti untuk didaur ulang ya sobat ya, karena kan masih bisa didaur ulang ya. Tapi nggak tahu juga dengan menempelnya cat warna cat dasar itu ya sobat ya, namun ya kemungkinan ya dapat didaur ulang ya. Nah itu kemudian ini sobat, kita siapkan juga ada sedikit ini ya sobat, dempul ya sobat ya, dempul untuk polyester putih gitu sobat ya. Jadi dempul plastik kalau mungkin bahasa sederhananya, biasanya dempul plastik sobat, dempul. Ya ini biasa digunakan di otomotif, motor, mobil maupun berbagai keperluan nih sobat. Nah dan biasanya untuk pengaplikasian dempul ini sobat, biasanya kami gunakan setelah cat dasar sobat. Setelah cat dasar menempel kuat sebagai pondasi cat pertama gitu ya di media kerja, baru nanti ada beberapa sudut atau bagian yang butuh untuk dirapikan, dihaluskan dengan cat, dengan dempul gitu, maaf sobat, dengan dempul maksudnya dirapikan, dihaluskan dengan dempul ya, kita taruh dempul. Setelah cat dasar epoksinya mengering dengan baik, mana yang perlu didempul kita dempul sobat agar halus, kemudian nanti diamplas lagi, baru nanti bagusnya langsung dicat epoksi lagi sobat. Setelah dempulnya kering diamplas sesuai dengan kebutuhan, permukaannya udah halus, kemudian dicat epoksi lagi sobat, supaya dempulnya benar-benar di lapisan tertutup epoksi. Nah kemudian baru setelah epoksi yang menutupi dempul itu, baru di cat yang warna disesuaikan dengan kebutuhan warnanya. Ya memang prosesnya panjang sobat, untuk pengecetan ini harus telaten, sabar, itu memang sobat. Untuk pengecetan ini gampang-gampang susah ya sobat ya. Jadi terlihatnya sepele, cuma tinggal nyemprot, cuman memang harus telaten, sabar, karena nunggu nih lapisan demi lapisan itu diikuti runtutannya, urutannya itu diikuti itu ya, urutan pakemnya ya sobat. Nah itu sobat. Kemudian ini ada bersih-bersihnya juga. Terus ini kami aplikasikan juga ya sobat ya di cat dasar epoksi ini, yang dari kebetulan kami dari Autopen yang paling terjangkau ya, mantap juga, mantul walaupun terjangkau tapi cukup memenuhi dengan kebutuhan kami gitu sobat. Tapi kalau untuk kebutuhannya spesifik yang benar-benar khusus gitu ya, monggo disesuaikan dengan menggunakan cat epoksi
yang khusus juga, yang spesifik sesuai dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Tapi kalau untuk yang ini di kebutuhan harian kami di UMKM, bengkel UMKM harian kami udah cukup mumpuni sobat, mantap sobat dipakai. Jadi ini kami coba di palu besi ini kan gagangnya dari kayu sobat. Kami udah juga 2 lapis, kuat juga sobat, kencang juga merekat di media kerja kayu sobat. Kami gosok-gosok juga tetap cat dasar epoksinya menempel cukup kuat sobat, mantap sobat. Oke, kita close lebih dalam, lebih dekat ya sobat ya untuk hasilnya ya, untuk permukaannya. Jadi untuk lebih ininya ini ya sobat, kami gunakan juga kuas ya, dengan metode yang sederhana pun, karena kebetulan ini kan ruangannya di dalam ruangan sobat. Kalau semuanya menggunakan spray gun yang full gitu ya, banyak gitu ya, takutnya catnya kemana-mana sobat. Jadi ruangannya nanti banyak catnya ya, karena kan ini kebetulan di ruangan ruangan gitu ya. Jadi sebagian kami gunakan juga dengan kuas manual ya sobat. Hasilnya juga tetap mantap sobat, optimal. Sebentar sobat. Oke, lanjut sobat. Jadi ini sobat, ini ya sobat ya, permukaan dari besi galvanis. Nah, kalau yang besi hitam style biasa kan masih ada porinya gitu ya sobat, masih kasar dikit gitu ya, itu biasanya langsung dikasih dengan cat dasar epoksi maupun cat warna, oke lah. Tapi kalau yang galvanis ini memang harus diamplas, bener-bener amplas sobat, karena lapisannya kayak seperti ada lapisan filmnya gitu ya, kimpling, halus banget untuk permukaannya ya. Ini agak sulit sobat kalau langsung dikasih cat tanpa diamplas dulu, tanpa dibuka pori-porinya istilahnya gitu ya sobat. Bahasa sederhananya dibuat permukaannya agak kasar dikit gitu sobat, supaya cat dasar maupun cat warna itu benar-benar mau ada pegangannya gitu ya, ada dapat merekat gitu ya sobat, menempel dengan kuat itu ya sobat. Itu sobat, ini besi galvanis kimpling sobat. Nah ini sobat, untuk kuasnya benar-benar jadi kaku sobat, karena memang epoksi kan fungsinya menjadi kaku kuat itu sobat. Jadi memang harus disiapkan untuk kuasnya agak banyak sobat, untuk kalau mau menggunakan kuas ya. Terus kemudian nah ini sobat, ini juga bermanfaat sobat, untuk di sela-sela yang terbatas, yang sempit itu sangat membantu sobat untuk sikat yang besi ini. Nah ini sobat, cat epoksinya kami aplikasikan di kayu ya sobat. Ini handle-nya kayu sobat, dari namanya palu ini ya. Ini posisinya kuat sobat, sudah 2 lapis. Nah ini pakai kuku ya sobat. Nah, kita coba dengan obeng. Nah ini sobat, dengan obeng kita krok. Wah tuh sobat, masih kuat sobat, mantap ini, mantap epoksinya. Dengan harga terjangkau, hasilnya juga mantap, optimal. Tapi kalau dengan dikrok begitu kuat ya tetap ini ya sobat ya, tetap ada mengelupas sedikit ya. Tapi kalau dengan goresan yang ringan, goresan yang agak kenceng dikit pun ya tetap kuat sobat, nggak mudah mengelupas, maksudnya itu ya, nggak mudah mengelupas, benar-benar menempel dengan kuat sobat. Terus kemudian nanti tambah dengan cat warna, kemudian ditambah terakhir lapisan clear coat yang doff maupun yang glossy, tambah kuat lagi sobat. Harapannya itu ya sobat ya, lebih tahan terhadap gores ya. Ini juga udah tuh sobat, padahal ini ngeroknya agak kuat loh sobat, agak kenceng loh, tetap menempel sobat. Mantap ini, mantap ini, yang 2 komponen dari Autopen, mantap. Epoksi cat dasarnya kebetulan kaminya adanya ini ya sobat ya. Terus kemudian itu sobat ke yang besi ya sobat ya. Oh ya, coba kita menggunakan ini sobat, sikat kawatnya. Kita coba sikat kawat. Oh, mantap sobat. Ya agak aus dikit ya, tapi tetap menempel kuat sobat.
Padahal ini gosoknya juga cukup lumayan kuat ini. Mantap sobat. Mantap. Nah kita coba dengan yang besi sana ya sobat, menempel kuat apa enggak ya. Harapannya menempel kuat sobat. Mantap. Kita dekatkan sobat sebentar sobat. Oke sobat, lanjut. Ini sobat sudah menempel kuat juga di mana? Di media kerjanya ya sobat, di besi ya. Ini. Nah, mantap sobat. Ya memang aus dikit gitu ya sobat, tapi masih menempel kuat juga sobat. Mantap. Kategorinya oke lah, mantap ini. Nanti kan juga dikasih lapisan untuk besi lagi ya sobat ya. Lapisan cat besi ya, cat warna gitu ya. Ini yang di sisiku. Nah. Oh yang ini seperti besi siku ya bawah. Mantap sobat, ya mengelupas sobat, aus dikit gitu ya, tapi tetap menempel, ada istilahnya kuat menempel gitu ya sobat, mantap ini. Nah kita coba dengan ini sobat, sikat ya. Nah menempel kuat sobat, mantap. Mantap. Mantap sobat. Cuma kalau memang digosok agak kenceng ya juga tetap, terutama yang di galvanis gitu ya, karena permukaan galvanis kan licin ya, lapisannya kimpling halus, benar-benar halus ya, itu memang agak ini juga ya sobat ya. Cat itu harus harus menempel kuat sobat. Nah, itu permukaannya dari besi galvanis itu harus diamplas ya sobat ya, harus benar-benar diamplas dengan optimal, dengan benar-benar agak permukaannya kasar, agak halus tapi kasar gitu ya, agar lebih mudah untuk menempel sobat. Nah ini mantap lah, walaupun dengan posisi ini ya, ini ada sedikit-sedikit ya sobat ya. Ini yang di galvanis, tapi kalau yang di permukaan besi stal atau besi siku biasa itu, ini sobat melekat dengan kuat juga, mantap. Karena ini beda besi ya, beda besi, tapi kalau yang galvanis pun tetap oke lah sobat, mantap lah. Cuma mungkin kalau posisi ngamplasnya, di posisi tempat ngamplasnya nggak begitu oke gitu ya, tempat ngamplasnya nggak begitu nggak begitu bersih untuk bagian besi galvanisnya, untuk lapisan yang licin yang kimplingnya nggak hilang ya, tetap untuk catnya agak kesulitan untuk nempel ya sobat yang di besi galvanis yang belum amplas dengan optimal gitu ya, masih ketok kimpling, masih ketok lapisan filmnya, atau seperti lapisan film gitu ya, seperti halus banget itu, permukaannya benar-benar licin. Nah itu agak sulit memang sobat untuk dicat ya. Nah itu memang harus diamplasnya dengan kuat gitu ya, dengan cukup optimal lah, cukup kuat gitu ya. Nah itu sobat, mantap. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Terima kasih.